aplikasi. PPT Modul 3. Konsep networking model. Konsep networking model merujuk pada karangan kerja atau struktur yang digunakan untuk memahami dan mengelola jaringan komputer. 1. OSI, Open System International Connection Model. OSI adalah rangka kerja yang terdiri dari 7 lapisan yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Lapisan-lapisan tersebut adalah 1. Physical layer, 2. Data link, 3. Network, 4. Transport layer, 5. Session layer, 6. Presentation layer, 7. Application layer, 2. TCP atau IP. TCP atau IP adalah rangka kerja yang terdiri dari 4 lapisan yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan internet, dan lapisan-lapisan tersebut adalah 1. Network Access Layer, 2. Internet Layer, 3. Transport Layer, 4. Application Layer, 3. Client Server Model. Client Server Model adalah rangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana komputer bekerja atau berinteraksi dalam jaringan. Model ini ada 2 jenis komputer. 1. Klien, komputer yang meminta layanan atau sumber daya dari server. 2. Server, server yang digunakan menyediakan layanan atau sumber daya pada klien. 4. Per P2P model adalah rangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana komputer-komputer berinteraksi dalam jaringan tanpa adanya server pusat. Dalam model ini, setiap komputer dapat bertindak sebagai client server. TCP/IP model. TCP/IP model adalah jaringan yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan internet. Lapisan TCP/IP network layer adalah lapisan akses jaringan, bertanggung jawab untuk mengatur akses jaringan ke fisik dan mengirim data melalui jaringan. Internet layer bertanggung jawab untuk mengatur pengamatan dan routing data melalui jaringan. 3. Transport layer bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data yang handal dan efisien melalui jaringan. 4. Aplikasi yang menyediakan antarmuka untuk aplikasi yang menggunakan jaringan. TCP/IP model transport layer. Transport layer dalam model TCP atau IP bertanggung jawab untuk mengatur pengiriman data yang handal dan efisien melalui jaringan. Fungsi transport layer: segmentasi data, membagi data menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk memudahkan pengiriman. 2. Mengirim data yang handal untuk protokol seperti TCP untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar dan tidak ada kesalahan. 3. Pengaturan aliran data, mengatur laju pengiriman data untuk mencegah developer pada jaringan. 4. Pengendalian kesalahan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi selama pengiriman data. Protokol transport layer TCP protokol digunakan untuk mengirimkan data handal efisien melalui jaringan TCP menggunakan mekanisme seperti acknowledgement dan redundancy untuk memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar. User Datagram Protocol protokol yang digunakan untuk mengatur pengiriman data yang cepat efisien melalui jaringan
tetapi tidak menjamin kehandalan pengiriman data. UDP untuk menggunakan mekanisme acknowledgement dan redundancy seperti TCP. Perbedaan TCP dan UDP. TCP handal tetapi lambat karena menggunakan mekanisme acknowledgement dan redundancy. UDP cepat tapi tidak handal karena tidak menggunakan mekanisme acknowledgement dan redundancy. TCP/IP model network layer. Network layer dalam model TCP/IP bertanggung jawab mengatur pengawatan data routing data melalui jaringan. Berikut adalah beberapa fungsi network layer. Fungsi network layer: pengamatan memberikan alamat IP pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Routing menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Pengiriman data mengirimkan data ke sumber tujuan melalui jaringan. Protokol layer IP Internet Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengatur pengamatan dan routing data melalui jaringan. IP menggunakan alamat IP yang mengidentifikasi yang terhubung ke jaringan. Internet Confirmation Protocol yang digunakan untuk mengirimkan pesan, kesalahan, dan informasi lain tentang jaringan. Internet Group Management Protocol. Protokol yang digunakan untuk mengatur keanggotaan grup multicast. Pengalamatan memberikan alamat IP pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Routing menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan data dari sumber ke tujuan. Fragmentasi membagi paket data menjadi fragmen yang lebih kecil jika ukuran paket data lebih ukuran maksimum yang diizinkan. Jenis alamat IP. IPv4 versi keempat protokol IP yang menggunakan alamat IP 32 bit. IPv6 versi ke-6 dari protokol IP yang menggunakan alamat IP 128 bit. TCP model data link dan physical layer. Data link dan physical layer dalam model TCP/IP bertanggung jawab untuk mengatur akses jaringan fisik dan mengirim data melalui jaringan. Data link bertanggung jawab untuk pengamatan mesh, memberikan alamat mesh media access control pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Pengaturan akses jaringan mengatur akses jaringan fisik dan mencegah tabrakan data. Mengirimkan frame data melalui jaringan. Protokol yang digunakan pada data link layer antara lain Internet Protocol yang digunakan untuk mengakses jaringan lokal. Wi-Fi protokol yang digunakan untuk mengatur akses jaringan ke nirkabel. Physical layer bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal listrik atau cahaya yang melalui jaringan fisik. Pengaturan koneksi fisik mengatur koneksi fisik antar perangkat yang terhubung ke jaringan. Contoh teknologi yang digunakan pada physical layer antara lain kabel tembaga. Kabel yang digunakan untuk mengirimkan fisikal listrik melalui jaringan. Serat optik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal melalui jaringan. Gelombang radio. Sinyal yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan nirkabel. Encapsulation dan destruction. Encapsulation dan destruction adalah dua proses yang penting dalam komunikasi data melalui jaringan komputer.
Encapsulation adalah proses pembungkusan data header dan trailer yang berisi informasi kontrol untuk memungkinkan data mengirimkan melalui jaringan. Proses ini terjadi pada setiap model TCP/IP, yaitu application layer. Data dibungkus header yang berisi informasi tentang aplikasi yang digunakan. 2. Transport layer. Data dibungkus dengan header yang berisi informasi tentang pengiriman data seperti nomor port dan checksum. 3. Network layer. Data dibungkus dengan header yang berisi informasi tentang pengamatan IP dan routing. 4. Data link. Data yang dibungkus header dan layer yang berisi informasi tentang pengamatan match dan kontrol kesalahan. Decapsulation adalah proses membongkar data yang telah dibungkus dengan header dan trailer pada setiap lapisan model TCP/IP. Proses ini terjadi pada setiap lapisan model TCP/IP, yaitu data link, header dan trailer yang berisi informasi tentang pengamatan match dan kontrol kesalahan dibongkar. 2. Network layer. Header dan berisi informasi tentang pengamatan IP dan routing dibongkar. Transport layer. Header yang informasi mengirimkan data dibongkar. Application data diterima dan diproses oleh aplikasi yang digunakan. OC model. OC model adalah sebuah rangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer. Lapisan OC model, physical layer, bertanggung jawab mengirimkan sinyal listrik atau cahaya melalui jaringan fisik. Data link layer bertanggung jawab untuk mengakses ke jaringan fisik dan mengirimkan frame data. Network layer bertanggung jawab untuk mengatur pengamatan dan routing data melalui jaringan. 4. Transport layer bertanggung jawab mengatur pengiriman data yang handal dan efisien melalui jaringan. Session layer bertanggung jawab mengatur sesi komunikasi antar aplikasi. Presentation bertanggung jawab untuk mengatur format dan mengenkripsi data jika diperlukan. Application bertanggung jawab menyediakan antar layanan yang antarmuka untuk aplikasi yang menggunakan jaringan. Fungsi OC adalah rangka kerja untuk memahami bagaimana data dikirimkan melalui jaringan komputer standar untuk memastikan bahwa perangkat jaringan dari vendor yang berbeda dapat berkomunikasi dengan baik. Panduan untuk merancang dan mengelola jaringan komputer yang efisien dan handal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.